warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ij al-fikra li arbabil hijab. Amadda arbaban nuha wa rasyama syamsal bayani fi suduril ulama. Wa ahmadullaha musalliyan ala Muhammadin khairin nabi ursilah wa alihi ulil kirami bararah wa sahbihi muntakhabin al-khiyarah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita semua untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan langkah kita semua dicatat oleh Allah menjadi amalan yang salih-salihah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nantinya kita semua mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari dari kitab yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Al-Fakir akan membacakan sebuah kitab. Kitab ini bernama Kitab Bidayatul Hidayah. Mungkin sebagian hadirin hadirat ada yang tahu kitab ini, bahkan mungkin ya juga sudah pernah mengkaji kitab ini. Jadi Kitab Bidayatul Hidayah ini adalah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau mengarang kitab ini, dan Imam Ghazali pun juga memiliki banyak sekali karangan-karangan, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lainnya. Dan beliau ini adalah salah satu ahli tasawuf, ulama sufi yang paling terkenal. Bahkan sampai beliau ini disebut sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu dalam arti bahasa Arab itu sebagai pembelanya Islam. Sebagian belani Islam itu Imam Ghazali. Beliau lahir di daerah Ghazal. Ghazal itu di daerah Naisabur. Kalau Naisabur itu sekarang sebelum pecah Perang Dunia Kedua ini kan wonten namanya daerah negara Uni Soviet, Uni Soviet. Nah, itu dari salah satu daerah di situ yang bernama Naisabur. Beliau berasal dari situ. Kemudian beliau menuntut ilmu ke beberapa guru, hingga akhirnya beliau memiliki banyak karangan dan menjadi pemuka dari tokoh ulama sufi. Monggo terbuka pengawasan menika kalian wawasan suratul Fatihah. Mugi-mugi kita sedanten angsal keberkahan saking musannif Kitab Bidayatul Hidayah, yakni Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Al-Fatiha bina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa husnina wa sultani awliya Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Wa zanila jami sahaba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in ila bi ihsan yaumiddin sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala jami sairil ashabi Rasulillah ajma'in wa zanila jami sahaba wa tabi'in ahli kubur min muslimin wa muslimat wa min masyarakat adina maqul bi bariha wa bariha. Wa zanila musannif hadzal kitab Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu sallallahu alaihi Allah la yashru bi rahmah wa fi rahmatihi wa barakatihim wa asrarihim wa akhlaqna bi akhlaqihim wa asana amalana bi barakatihim fi darinil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu diterangkan juga bahwasanya kitab ini Bidayatul Hidayah ini berisi tentang adab-adab kita ketika kita melakukan sebuah amaliyah, tata cara atau tata krama akhlaki ketika kita melakukan sebuah amaliyah, amal ibadah. Misalkan contoh adabus sholat, adab tata cara ketika kita sholat, adabud doa, bagaimana tata cara, tata krama kita berdoa kepada Allah. Kemudian ada lagi al-adab fil masjid, ketika masuk masjid, ketika berada di dalam masjid, itu tata kramanya itu apa saja. Bahkan perkara yang terbilang remeh, contoh misalkan di sini ada adabun naumi, adab tata krama ketika kita tidur, atau istaiqadha minan naumi, atau ketika kita nanti bangun tidur. Iki wonten dijelaskan kali Imam Ghazali. Kemudian ada lagi adabul fil khala, adab tata krama ketika kita di dalam kamar mandi. Dan masih banyak lainnya juga banyak sekali yang mana itu tidak lepas dari pandangan kacamata tasawuf. Di sini Al-Fakir akan menerangkan tentang adabun naumi, nerangno bab turu. Ini biasanya kita lakoni. Ternyata rutinitas kita yang biasanya kita anggap sebagai hal yang biasa niki kudu wonten tata kramane ternyata. Dadi gak asal-asalan turu. Makanya tiang alim niku nopo kok sampai disifati kitab alala. Wong alim siji sing turu iku luwih utama timbang ibadahe wong ahli ibadah sing gak alim. Wong alim ahli ibadah iki mau sing salat iki mau jumlahe 1000. Jadi wong alim setunggal iku turu itu luwih apik ketimbang salate wong 1000 sing gak alim. Artinya apa? Ketika ada orang alim, dia tidur. Akan tapi tidurnya ini berkualitas, bernilai ibadah. Nanti kan ibadah sare niat, ya Allah, saya niat tidur agar nanti ketika qiyamul lail, pas wayahe qiyamul lail niku kula saged betah melek. Kersane saged ibadah malih dhateng panjenengan. Diganjar ibadah. Lho turu niku lho diganjar ibadah. Nek niki tiyang alim. Ya jare misale tiyang niki mau mboten alim. Tidak tahu adabnya tidur itu bagaimana. Masya ibadah modelnya apa tapi lek mboten diilmoni nggih sami mawon. Perbedaannya jangan sangat jauh sekali. Makanya ini juga termasuk salah satu keutamaan daripada ilmu. Makanya alhamdulillah jenengan sedanten ingkang hadir mriki ini berarti ditakdir kali Gusti Allah. Angsal kenikmatan ingkang ageng kados menika. Lho nggih, mboten sedanten disukani nikmat kados ngeten. Niki adalah nikmat yang harus kita syukuri. Hadir majelis taklim. Dengan kita hadir di majelis taklim, kita akhirnya tahu, oh tata kramane turu iku ngene. Carane ibadah iku ngene. Akhirnya apa? Ibadah kita berkualitas. Selama ini kita sholat. Akan tapi terkadang sholat kita ini enggak berkualitas. Sholat kita itu bukan sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar.
Bukan sholat yang bisa menahan diri kita dari perbuatan jelek dan mungkar. Karena ini tadi adabe kurang. Alhamdulillah jenengan sedanten memikir kenikmatan yang harus disyukuri. Nikmat iku mboten kok mek dhuwit akeh. Nggih, panganane sekeco. Nggih, turune enak, sembarang kalire cepat. Nikmat tidak hanya itu saja. Wa ni'matullahi wasi'ah. Nikmat Gusti Allah niku luas. Bahkan tanpa kita sadari kita itu sudah mengarungi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya. Hingga kita enggak sadar. Padahal itu adalah kenikmatan yang paling besar. Salah satunya adalah hadir di majelis ini. Alhamdulillah. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi. Utawi iki ku nerangaken tata kramane turu. Hadhihi tarjamatu sakitatu fi batin nusakhi. Fa idza aradta an-nauma. Fa idza aradta mongko nalikane ngarepaken sapa sira an-nauma ing turu. Fabsut mongko nggelar sapa sira firasyaka ing lemek sira. Mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat. Wa num ala yaminika. Jadi ketika kita mau tidur, hendaknya kita kedah wonten sing namine lemeke. Kedah wonten lemeke. Meskipun tempat itu suci. Contoh misalnya jenengan sare dan masjid dan serambi masjid. Tuh, misalnya teng griya niku tekel sae ya. Mboten enten kasur misalnya. Maka sunnah untuk memberi yang namanya lemek meskipun to tipis. Itu sunnah. Sunnah. Meskipun to tipis, meskipun to mek kemul sing napa niku? Sing kemul lorek-lorek sing biasanya ten rumah sakit niku lho. Sing mboten pati halus niku lho. Nggih. Ini sunnah. Digelar, dibeber. Mustaqbilal kiblati. Ketika kita tidur, hendaknya kita menghadap kiblat, yang mana kiblat ini berada di tangan kanan kita, berada di arah kanan kita. Kama yaj'al mayit itu filahdi, seperti halnya mayit yang berada di liang lahatnya. Mayit nggih niku lek di napa niku dimiringno teng tengen dimadhepno teng kiblat. Berarti kepalanya berada di utara, kakinya di selatan, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Ini tidur yang disunahkan. Tidur yang disunahkan. Nah, tidur itu yang dimakruhkan itu ada. Contohnya apa? Tidur mengkurap. Iki makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Karena tidur dengan cara tengkurap, turu lek mengkurap niku turune setan. Turune setan. Setan lek turu mengkurap. Yang mengatakan seperti itu. Dan yang paling disunahkan lagi, bila mana kita tidur keadaannya sama seperti orang yang meninggal di dalam liang lahatnya. Menghadap ke kanan, menghadap ke kiblat. Wa'lam anna nauma mithlal mauti. Wa'lam lan waro sapa sira anna nauma ing sak temene turu. Mithlal mauti iku ngumpamani pati. Wal yaqadha utawi tangi iku mithlal bu'zi, iku ngumpamani dibangkitaken. Jadi tilem niku nyerupani mati. An-naumu syibul mauti. Berarti lek wong kakean turu berarti tandane wis kate
Mboten nggih, kula mboten medeni. Akan tapi tidur itu memang serupa dengan orang yang mati. Diarani mati iki kok si ambekan. Diarani urip kok menengai. Nggih kan? Seperti halnya orang yang menikah. Wala'alla Allah Ta'ala yaqbadu ruhakum. Wala'alla Allah lan menawa Gusti Allah. Yaqbidu iku narik sinten Gusti Allah utawa nyekel sinten Gusti Allah. Nyepeng sinten Gusti Allah ruhaka ing ruh sira fi lailatika ing dalem bengi sira. Fakun mongko ana sapa sira mustaidan iku kudu siap liliqaihi maring temu Gusti Allah bi antanama gambare yen to turu sapa sira ala taharatin ing atase keadaan suci. Turu niku nyerupani mati. Maka ketika kita tidak tahu, nggih mboten sadar, tidur itu kita enggak sadar. Barangkali ketika kita tidur Allah Subhanahu wa taala menarik ruh kita. Maka kita harus bersiap-siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun diremehno turu niku. Mumpun remeh. Kranten turu niku karena kita enggak tahu nggih kan. Jangan-jangan itu adalah saat terakhir kita hidup di dunia ini. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidur Allah mencabut nyawa kita. Maka kita harus bersiap-siap. Barangkali Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita meninggal. Bersiap-siapnya bagaimana? Bi antana ma'ala ala toha. Hendaknya kita tidur dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Jadi ketika mau tidur disunahkan lagi untuk berwudu. Selesai berwudu, kemudian disunahkan lagi. Ini yang tidak diterangkan di dalam kitab ini. Disunahkan lagi untuk sisir, nyureni rambut. Ini sunah 3 kali. Kemudian memakai kuhal ini apa? Celak. Ini sunah. Sebelum tidur memakai celak. Ini sunah. Kemudian wa antakuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatik. Wa takunu lan ono wa antakuna arep yen to ono wasiatuka apa wasiat sira maktubatan iku den tulis tahta wisadatika ing dalem ngisore bantal sira. Hendaknya ketika kita sebelum tidur itu disunahkan menulis wasiat. Menulis wasiat. Itu kok tulisannya ya nopo ngoten ya. Gawe anakku kabeh. Lenduk omah sing sebelah kidul iku aja didol. Terus ambek utange bapak tolong saurno ya. Ning gone sepeda wingi sik kantil ning gone dep kolektor. Napa ya napa? Dadi ngoten. Wasiat. Karena ketika kita tidur terus kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita meninggal, kita enggak sempat berwasiat kepada anak-anak kita. Jagani ibeke niki wis waktune. Karena kita enggak tahu. Kita enggak tahu ajal niku kapan menjemput kita, itu enggak tahu. Bisa saja ketika kita tidur. Bisa saja ketika kita sebelum tidur. Bisa saja ketika kita tidak tidur, ketika kita bekerja, ketika kita ba'da taklim, ya. Atau ketika kita keluar dari masjid.
Atau bahkan ketika kita dalam keadaan maksiat kita nggak tahu. Mati kita itu dalam keadaan apa nggak tahu. Maka ketika kita tidur, sirahe niku cek wonten apa nih antisipasi ini cek wonten wasiat. Karena meskipun mayitnya ini ahli ibadah, sewu, tapi lek nggak ada utang piutang, terus anak turunnya nggak tahu, boten disaur akhirnya, karena nggak tahu. Maka ini sangat penting sekali. Ini sunnah. Kedah wonten wasiat di bawah bantal kita ketika kita hendak tidur. Sunnah. Kemudian ada faedah lagi bahwasanya ketika kita tidur kita kan harus dalam keadaan suci. Diterangkan lagi bahwasanya di dalam sini diterangkan bahwasanya ketika kita tidur dalam keadaan suci, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ruh kita. Mengangkat ruh kita. Kemudian ruh kita ini nanti akan dibawa ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi arwah kita niki jalan-jalan. Ten gone arsy. Arsy iku ten pundi? Jadi ada tingkatan surga. Di atasnya surga ada arsy. Setelah arsy ada Baitul Ma'mur. Setelah Baitul Ma'mur ada yang namanya Sidratul Muntaha. Jadi arsy iku dhuwure swarga. Nah, ruh kita nanti ketika kita tidur dalam keadaan suci, Allah Subhanahu wa taala akan membawa ke arsy. Al-khamisu antana mata'iba minadzunubi mustaghfirun. Kemudian disunahkan lagi dan sangat dianjurkan, bahkan ulama itu mewajibkan. Antana mata'iba minadzunubi mustaghfirun. Arep yen turu sapa sira taiban, hale taubat. Minadzunubi saking pira-pira dosa ngoten niku mau mustaghfirun. Hale nyuwun sepura ten Gusti Allah. Ketika kita hendak tidur, hendaknya kita minta ampun kepada Allah, taubat dan Gusti Allah. Ya Allah, ampunilah dosa saya sehari tadi, mulai dari pagi sampai sekarang. Ya Allah, jangan ampuni dosa kula sampeyan. Berapa banyak istighfar sebelum tidur. Itu disunahkan. Dan dengan begitu insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ada orang yang menyakiti kita, terus orang tersebut tidak sempat meminta maaf kepada kita, maka kita harus memaafkan. Ada sebuah cerita. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Di sebuah majelis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ingin tahu penduduk surga itu siapa, sebentar lagi orangnya akan datang. Kemudian datang ada seseorang yang mana para sahabat ini akeh sing gak ero. Wajahnya begitu asing. Tidak ada yang tahu ini siapa. Cara misalnya ngoten niku mboten nate ketinggal, mboten nate tumut nemen niku ten majelisan mriku. Nggih tumut cuma ten bagian mburi. Akhirnya kan kata sing mboten kenal. Sahabat iki kaget. Kok iso wong iki disebut sebagai penduduk surga? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki soalnya sing ngomong Kanjeng Nabi. Apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah itu benar dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbohong kepada umatnya. Kepada kita semua. Nah iki ngomong nek wong iki mau iku penduduk surga. Sopo sih wong iki? Apa amalannya? Akhirnya sahabat Umar bin Khattab iki penasaran, kepo. Oleh sahabat iki mau sing
yang diwartakan oleh Rasulullah bahwasanya dia ini adalah orang ahli surga. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab ini pergi datang ke rumahnya si Fulan, ingin menginap di rumahnya, bertamu kemudian ingin menginap di rumah beliau. Setelah menginap di situ, yang mana adat orang Arab, tamu itu boleh menginap maksimal 3 hari, maksimal tiga hari. Dan ketika Sayyidina Umar ini menginap di rumah sahabat ini selama 3 hari, tidak melihat sedikit pun ibadah-ibadah yang menonjol dari dia. Di sholat mek sekedar sholat, di sholat fardu toh, sholat sunnah. Jadi pokoknya sama seperti yang dilakukan oleh sahabat umum secara umum. Sholat ya sholat, sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Sholat ya sholat duha nggih biasa, mboten kok sing jeduk 8 rakaat ngoten mboten. Sholat witir pun juga cuman 3 rakaat, sama seperti yang paling disunahkan oleh Rasulullah. Mboten kok sing sampai 11. Nggih. Ketika tahajud pun juga cuma 2 rakaat saja. Qiyamul lail niku mek 2 rakaat. Lah iki lak padha karo amalane para sahabat. Sayyidina Umar kados ngoten. Kemudian apa yang menyebabkan orang ini bisa disebut sebagai ahli surga? Wong amalane padha karo para sahabat. Sayyidina Umar ngoten. Akhirnya karena saking penasarannya, dan si tamu ini nggak tahu kalau ternyata Sayyidina Umar ini ke rumahnya ini bukan kok bertamu biasa, akan tetapi dia itu ingin meneliti iki ibadah apa sih yang menyebabkan dia itu jadi penduduk ahli surga. Akhirnya ketika di hari terakhir, ketika Sayyidina Umar mau pulang, Sayyidina Umar ini mengaku sekaligus bertanya kepada si Fulan ini tadi, sebenarnya wahai sahabatku, aku kesini itu ingin tahu apa amal ibadahmu, sehingga Rasulullah SAW itu menyebutmu sebagai penduduk surganya Allah. Akan tetapi selama 3 hari ini aku tidak melihat amalan apapun dari dirimu yang menonjol. Tidak melihat amalan kecuali amalan tersebut sudah dilakukan oleh secara umum para sahabat. Maka sekarang aku bertanya kepadamu, amalan apa yang engkau lakukan sampai Rasulullah itu menyebutmu sebagai ahlu jannah. Kemudian merasa mendapatkan apa niki mau? Anugerah. Ya Allah, ternyata saya ini disebut oleh Rasulullah menjadi ahli surga. Dan bingung, ternyata sahabat niki bingung. Lah aku iki yo, nggih kula niki nggih ngeten iki. Sayyidina Umar, kula ibadah niku nggih sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Mboten kok kula lebih-lebihkan. Jenengan nggih ngertos piyambak kula niki ya napa? Salat duha nggih minimal 2 rakaat itu. Salat witir dan salat-salat yang lainnya itu biasa saya. Membaca Al-Qur'an pun juga biasa. Enggak kok misalkan 1 hari saya mengkhatamkan 1 Al-Qur'an, enggak. Kemudian amalan-amalan yang lainnya, sedekah pun juga saya itu juga kalau misalkan ada saya sedekahkan. Kalau misalkan enggak ada ya gimana lagi? Akan tetapi Sayyidina Umar, mungkin ini amalan yang menjadikan Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Ketika hendak malam, ya ketika hendak tidur, saya ini meminta maaf kepada Allah SWT, meminta ampunan kepada Allah SWT. Kemudian ketika saya membuat kesalahan kepada seseorang yang mana saya belum sempat meminta maaf, maka saya berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Dan ketika misalkan ada orang yang menyakiti hati saya, melakukan kesalahan kepada saya, maka saya maafkan seketika itu pula. Dan ketika saya tidur, hati saya dalam keadaan luas, tidak memiliki
Ghil. Ghil niku rasa mangkel titik pun sedikit pun kepada orang lain. Tidak memiliki unek-unek sedikit pun kepada orang lain. Barangkali amalan itu yang menyebabkan Rasulullah bersabda bahwasanya itu adalah amalan penduduk surga. Hingga akhirnya Sayyidina Umar tahu, ya Allah, ternyata orang ini bukan melakukan amalan yang wah, ini kan amalan yang sepele. Pinten suwe ini sih istighfar Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Saya minta ampun kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang yang telah melakukan kesalahan kepada saya, orang yang telah menyakiti saya. Kemudian bila mana saya memiliki salah kepada seseorang dan saya belum sempat untuk meminta maaf kepadanya, ya Allah, ampunilah dosanya. Ternyata seperti itu. Dan ini kadang kita mboten semerap, jarang diketahui oleh orang lain. Dan ini pun juga sebagai nopo nggih, antisipasi ketika kita nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Ketika ajal menjemput kita, kita sudah dalam keadaan bersih dari segala dosa. Haziman ala alla ta'uda ilal maksiat. Aziman bernejo ala alla ta'uda ing atase arep ento orang baleni sapa sira ila maksiat, mari maksiat. Ketika kita bertaubat kepada Allah sebelum kita tidur, itu kita juga harus memantapkan di dalam hati kita agar kita tidak kembali untuk mengulangi maksiat yang kita lakukan. Nek taubat tok istighfar tok nggih percuma, tapi lek sembaleni mawon. Maka di dalam hati kita harus kita tanamkan, ya Allah, jangan sampai, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi maksiat yang telah saya langgar. Jangan sampai saya kembali lagi melakukan maksiat kepada Engkau, ya Allah. Wa zamal khairi li jami'il muslimin ayya'thakallahu ta'ala wa tadzakkar annaka sataja'u fil lahdi. Wa azam lan nejo basira alal khairi ing atase kebagusan di jami'il muslimin maris kabehane biro-biro muslim. Kemudian ketika kita hendak tidur, kita berdoa bagi keselamatan umat Islam seluruh dunia. Seluruh umat Islam kita doakan agar selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum tidur. Ya, kita berdoa untuk kedamaian umat Islam. Bila mana ada umat Islam yang berperang, kan banyak sekali di luar sana umat Islam, ya, mereka tidak bisa tidur seperti kita. Mereka tidak bisa menikmati tidur yang sama seperti kita. Maka kita doakan mereka agar selalu diberi keamanan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesejahteraan, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disunahkan. Ayatzakallahu ta'ala wa tadzakkar annaka sataja'u fil lahdi kadzalik wahidan faridan laisa ma'aka illa amalika la tajzi'u illa bisa'yika. Kemudian ketika kita tidur, iling-iling sapa sira annaka satamane sira sataja'u iku bakale turu sapa sira fil lahdi ing dalem liang lahat kadzalika kaya mengkono-mengkono naumuka kayak turu sira wahidan hale ijen faridan tur dhewe laisa maka ora ana sumurtane sira illa amalika kejaba amal sira. Nah, ketika kita hendak tidur, kita tidur itu kita bayangkan dan harus kita ingat-ingat bahwasannya kita nanti akan
tidur di liang lahat. Kita nanti akan tinggal di kuburan. Yang mana ketika kita di kuburan nanti wahidan faridan, dewewe, tidak ada yang menemani kita kecuali amal ibadah kita, kecuali perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan ketika di dunia. Wis mek niku tok. Sinten sing purun ngancani teng kuburan? Mboten wonten. Ijen dhewe. Wis nggone sempit. Ya. Peteng. Dewean. Yang menemani kita hanya amalan kita. Maka ketika amalan kita itu nggih banyak baiknya, apalagi kalau misalkan amalan kita itu baik semua, isine ibadah datang Gusti Allah niku kathah. Gimana kita senang-senang aja. Akan tetapi kalau misalkan amalan kita itu banyak yang maksiat, ketika di dunia itu kita banyak melakukan maksiat, maka yang menemani wisma iku dosane nalikane kita maksiat dan Gusti Allah. Wal iyadu billah. Maka ketika hendak itu ini pun mau disunahkan istighfar. Jadi ketika kita tidur itu jangan dianggap remeh. Tidur itu nyerupani mati. Maksudnya nyerupani mati ngeten iki. Kita hendaknya ingat keadaan kita itu sama seperti itu. Jadi kuburan nanti ketika kita mati ya nopo keadaan kita. Bagaimana keadaan kita? Mboten sing ngancani. Nggih saniki. Jenengan kali karwe jenengan nggih. Kali karwe jenengan. Kali putra-putri jenengan. Kasih wonten sing ngancani. Tapi ketika jenengan sedo kapundhut, sinten sing badhe ngancani? Meskipun toh dikasih uang berapa puluh juta, ratusan juta, bahkan berapa miliar, mboten enten sing purun. Mboten enten sing purun. Aja kok seteruse ngancani. Setunggal wengi pun mboten wonten. Sak jam lho mboten wonten sing gelem ngancani mboten wonten. Fa innan nauma tahdidu lil haya illa idza kanat yaghdatuka wa balan alaika fanumuka salamata lidini wa alam anna al-laili wan nahar arba'u ishruna sa'atan fala yakun naumuka bil laili wan nahari aktsaru min 8 sa'at. Dan ketika kita tidur nggih ketika kita tidur itu hendaknya kita tidur maksimal itu 8 jam. Maksimal 8 jam. Dan ini disunahkan. Sunnah dan maksimalnya orang mukmin itu tidur 8 jam. Sudah. Dan kalau misalkan 8 jam kita rutin tidur 8 jam. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur 60 tahun, maka antadi aminha isrina sanatan wa huwa salasu umrik. Antu daya aing arep yen to nyanyake sapa sira minha saking sitina isrina sanatan ing 20 tahun. Jadi bila mana kita dikasih Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan hidup selama 60 tahun misalkan. Kalau misalkan tidur kita itu maksimal 8 jam ini, maka umur kita yang kita gunakan untuk tidur selama 60 tahun itu dijumlah 8 jam. Itu sama dengan 20 tahun kita gunakan untuk tidur. Wa wasulutu umrika. Dan itu menjadi sepertiga dari umur kita. 8 jam itu pun mentok. Kalau misalkan ditambahkan lagi, wah, itu yang menyebabkan kita
Terkadang karena nopo nggih mati tidur itu kan nyerupani mati. Dan ketika kita kok kebanyakan tidur, itu kalau di dalam kitab Tibun Nabawi, wong lek akan turu. Itu bisa nopo nggih? Mengurangi ketajaman kecerdasan seseorang, ketajaman berpikir seseorang. Jadi wong nek akan turu, iku nggarai napa nggih? Ya napa? Nggih. Wis ngoten niku, kadang nggih moro-moro beleleng ngoten niku. Kadang ngeblank, ngelek ngoten niku. Mboten jelas ngoten niku. Niku lek kekathah turu lho nggih. Mboten pondok napa mboten wonten? Nggih wonten ngoten niku. Jenenge wong iki benten-benten. Kadang wonten tiyang niku sing betah melek. Tilem niku namung 3 jam, nggih wonten. Wonten sing lumrahe menungso niku 8 jam. Wonten malih tiyang niku sing waduh turu wae. Ten pondok nggih wonten ngoten niku. Jenenge wong nggih. Nalikane sekolah turu. Kengken ngadeg kali gurune cek gak ngantuk karepe lah kok tambah turu nalikane ngadeg. Pas ngadeg niku lho. Mentolo turu. Maka kita sedikitkan tidur kita. Dan ada lagi tidur yang disunahkan oleh Rasulullah, yakni ketika ada yang namanya itu Qailulah itu disunahkan oleh Rasulullah. Tidur sebelum waktu zuhur. Jadi kisaran jam 10:30 itu hendaknya kita tidur sebentar sebelum waktu zuhur. Itu namanya tidur qailulah. Tidur sing titik. Aja suwe-suwe engko moro kebablas sampai jam kali. Malah akhirnya dhuwure kepepet. Mboten. Nggih. Jadi sebelum zuhur, tidurnya ini sebelum zuhur. Dan bangunnya pun harus sebelum zuhur. Jadi jam 10:30 sampai jam 11 lah, setengah jam itu. Itu disunahkan oleh Rasulullah. Tujuannya apa? Agar kita itu bisa qiyamul lail. Itu membantu agar kita bisa qiyamul lail. Itu turu tapi disunah. Ngene iki misalnya kita mboten semerap nggih. Akhirnya turu niki mau malah mboten berkualitas ibadah. Kan pun sekecong ya, jenengan turu loh niki. Hal yang biasa kita lakukan diganjar ibadah kali Gusti Allah. Karena kita tahu hukumnya, karena kita tahu adabnya. Bayangkan kalau misalkan kita nggak tahu adabnya, mungkin sampai ketika kita wafat pun kita nggak akan tahu kalau ternyata tidur itu bisa diniatkan ibadah. Dok inci. Coba kalau misalkan kita tidur nggak diniati ibadah, tidur tidak dilakukan dengan adabnya, mboten enten pahala. Karena tidur sendiri itu hukumnya mubah, dilakukan tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Ketika ditinggalkan pun juga tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Artinya boleh, tidak ada hukum di dalamnya. Tapi bisa menjadi perkara yang disunahkan bila mana kita tahu hukumnya, kita tahu adabnya. Akhirnya diganjar oleh Allah jadi ibadah. Ini ku muslim sing cerdas sing kados ngoten niku. Memanfaatkan nggih ajaran-ajaran dia diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu dulu. Wa qul inda naumika bismika Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi Allahumma kini adzabika yauma tab'atsu ibadak. Allahumma bismika ahya wa amutu wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratal mustaqim. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir
falaisa fawqaka syai'un wa antal batin falaisa dunaka syai'un aqdu anni dini wa aghnini minal faqri. Iki doa niki. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mumatiha wa mamatiha wa mahyaha anna ummataha faghfirlaha wa an ahyaitaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka sholihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Jadi tungone to ketika sebelum kita tidur minimal lah yang kita ketahui bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu minimal. Jika misalkan lengkap mungkin bisa kita cari di terjemahan kitab Bidayatul Hidayah bab tidur, adabnya tidur, kemudian doa-doanya mungkin bisa dicatat oleh Bapak Ibu. Ini panjang soalnya doanya. Akan tapi minimal lah sebelum kita tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jatuh sih mboten kok moro-moro turu, moro-moro geledak. Kadang kan wonten tiyang niku wis eruh ana bantal ngono iku bawaane pengin turu ae ngoten niku. Disukani bantal ngoten niku malah langsung turu pun lali dungane. Nah niki mari kita mulai kita bangun lagi keistiqomahan kita untuk berdoa sebelum tidur. Dan ini pun juga napa nggih? Jadi doa kita sebelum kita tidur itu juga mencegah kita dari mimpi yang buruk. Karena terkadang ada orang itu yang beranggapan bahwasanya semua mimpi itu bisa jadi kenyataan atau itu juga bisa menjadi doanya dia. Maka untuk menjaga hal ini kan kadang kepercayaan orang itu berbeda-beda. Ditakutkan ada orang yang berprasangka buruk kepada Allah karena diberi mimpi yang seperti itu. Maka untuk menolak hal tersebut kita memohon kepada Allah dijauhkan dari mimpi-mimpi yang seperti itu. Kemudian sumakro ayat al-kursi, kemudian membaca ayat kursi, disunahkan. Wa amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi niku lho sing tahlil niku lho. Ya nagarifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tuhammilna tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian wal ikhlas dalam surat al-ikhlas, wal muawwidzatain dalam surat muawwidzatain. Wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa tabarakal mulki dan surat tabarok. Al-mulk niku lho. Tabarakalladzi bi yadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu sunahkan kudu sampai telas. Al-mulk. Walakun awalama yurid ala qalbika indal yataqadda dzakarallaha ta'ala fadzalika alamatul hubbillahi ta'ala. Jadi itu tadi amaliannya. Nggih. Napa niku mau? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baca ayat kursi. Mau surat al-ikhlas, surat muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Saderenge niku napa niku? Amana rasulu bima unzila min rabbil mu'minun sampai akhir. Kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian membaca surat al-mulk. Iki batine Bapak Ibu, waduh, nek ngono ora sidong turu. Sing asine ngantuk berat malah akhirnya gak sidong ngantuk perkara ngaji niki mau. Nggih.
Nggih. Ini ku. Itu amalan yang paling disunahkan oleh Rasulullah. Ya maka monggo kalau misalkan kita ingin mendapatkan kualitas yang baik dalam beribadah kepada Allah, kapan mana niki turu niki. Mboten kok salat napa ya napa niki turu niki. Perkara sing kadang kita niku mek blak-blek mono turu sak karepan. Tapi diganjar ibadah kali Allah. Niki disunahkan. Kalau saya biasanya sebelum tidur baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini thariqahnya banyak sekali. Ketika kita tidur, sebelum tidur itu baca apa itu wiritane niku kathah. Saking Habib niki benten, saking Habib niki meten. Niki saking Imam Ghazali ngeten. Dan saking guru kula nggih benten malih. Baca syahadat, 2 kalimat syahadat sebelum tidur. Membaca Sayyidul Istighfar 3 kali. Kemudian membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian membaca burda sebelum tidur. Tapi kalau misalkan nggak bisa membaca burda, minimallah membaca syairan yang ada di situ. Tujuannya apa? Agar ketika nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah. Jenengan sing senengane sholawatan, monggo jenengan istiqomah mboten napa niku perkara sing sae. Datenenge tilem ngantos jenengan ngantuk jenengan keturun. Wow, sholawat. Barangkali Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita. Sampai mancing nih. Wal yakun awalama yurid ala qalbika indal yataqadha indal taiqadha dzakarallaha ta'ala dzikrullahi ta'ala fadzalika alamatu billahi ta'ala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim